Bapak akan membahas lagi tentang elips. Nah, ini ya. Nah, Oke, pada diskusi sebelumnya, ya, diskusi topik 9, kalian kan sudah diberi pertanyaan ya, apa hubungan elips dengan jarak? Ada yang tahu? Bisa menjawab? Yuk, silakan. Hubungan elips dengan jarak. Apa, Lydia? Hubungannya apa? Apa, Wid? Lydia. Oh, ini. Iya, Lydia, Pak, bentar. boleh dibisikin yang lainnya boleh. Silakan apa, Lydia? Himpunan semua titik di mana jarak tiap titik terhadap dua titik tertentu yang bukan elemen himpunan tersebut adalah tetap. Oke. Nah, sederhananya, kalian lihat gambar ini, anggaplah ini elips ya. Ya, kalian tahulah bentuk elips ya. Ini karena manual begini. Jadi, elips ini kok bisa dihubungkan dengan jarak? Ternyata bentuk elips ini ya terbentuk dari apa? Himpunan titik-titik yang jumlah jaraknya terhadap dua titik tertentu sama besarnya. Contohnya, lihat pada gambar, pada T, ya, dua titik tertentu itu kita namakan F1 dan F2. Paham ya? Dua titik tertentu itu F1 dan F2. Nah, sekarang F1 kita hitung jaraknya terhadap elips, misalkan di titik T, maka kita dapat yang berwarna merah. Garis yang berwarna merah, ya, F1T ditambah F2T, ya, ini akan sama dengan jaraknya. Lihat sekarang yang T1. F1T1 ditambah F2T2, ditambah F2T1 ya, sama dengan, lihat yang T2, F1T2 ditambah F2T2, ini hasilnya akan sama, konstan. Ya. Nah, di sini kita tentukan panjangnya itu konstan 2A. Ya, jadi setiap kali kalian ambil titik pada elips,
maka jaraknya dari dua titik tertentu itu jumlahnya akan selalu sama, 2A. Nah, itu definisi elips yang pertama. Paham nggak? Jelas? Jelas nggak? Jelas ya? Kemudian ini Bapak share screen kalau kita ini ya, kalau kalian pakai GeoGebra, nanti bisa pakai yang mana saja untuk menggambarkan. Oke, ini ada elips. Elips kan bentuknya seperti ini ya. Kemudian kalau kita ambil titiknya, misalkan ini titik A, ini B, ini C, ini D. Ya, ini fokusnya di berapa? Kalau saya misalkan A-nya, ya A-nya segini saja, 8, B-nya 4. Nah, ini ya. Atau B-nya coba 6 ya. Nah, ini misalkan ini. Kita perkecil dulu. Oke, ini ya. Coba disebutkan. Kita coba analisis dari sini. Ini persamaannya bagaimana? Elips ini. Puncaknya dulu. Puncaknya A berapa koordinatnya? 6, Pak. Harus lengkap. A berapa, koma berapa, X-nya berapa, Y-nya berapa? Mutlak 0,6. Untuk Yang A dulu, Y-nya yang A. Yang A itu 8,0, Pak. Ya, 8,0 ya. Berarti puncak A 8,0, kemudian puncak B 0,6. kok 0,6, yang B min 8,0. negatif 8,0. Kemudian yang C 0,6. 0,6, kemudian yang D min 6,0. 0, negatif 6. Ingat kalau bilangan ataupun angka bilangnya negatif ya. Ya, kalau min nanti bahasa Inggris minus gitu ya. Tapi kalau bahasa Indonesia itu menyebutnya negatif. Kalau min nanti jadi operasi. Nah, sekarang dari puncak-puncak ini, A-nya berapa? A kecil, A kecil. A kecilnya 2/2. nah, kok 2/2? A kecil. Ayo berapa?
8. Nah, A kecilnya 8, B kecilnya 6. 6 ya. Berarti persamaan elipsnya apa? X kuadrat per 8 plus Y kuadrat per 6. Sama dengan 1. Masih kurang tepat. X kuadrat per 8 kuadrat ya. 64, Kak. Ya, X kuadrat per 64 ditambah Y kuadrat per 36 sama dengan 36 1. sama dengan 1 ya. Itu karena A kecilnya 8, B kecilnya adalah 6. Nah, sekarang fokusnya berapa fokusnya? Fokusnya di mana fokusnya? Kalau kita lihat hubungan di elips antara A kecil, B kecil, dan C kecil adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah apa? Ini ya. Ini misalkan kita ambil garis di sini. Ini kan A. Ya, A kecil ya. Ini B kecil kan? Berarti ini panjang ini gimana kita carinya? Panjang AC ini sebagai C kecil. Kita carinya gimana? C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. C kuadrat sama dengan Kalau garisnya AC dikurang? berarti A kuadrat plus B kuadrat, Pak. Ya, A kuadrat plus B kuadrat B ya. kuadrat. Ya, kita kan punya hubungan ini pakai teorema Pitagoras kan. Sisi yang miring dikuadratkan akan sama dengan ini A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, sekarang ini CA ini sebagai apa? C ya. Bentar. Ini Bapak ganti dulu nama. Enggak mau. Oke. Ini adalah C kuadrat. C kuadratnya berapa berarti? 100. 100, betul? C kuadratnya 100, C-nya 10. C kuadratnya 100. C kuadratnya 100. Oke, berarti C kuadratnya 100. Kita buat rumus ini ya. Ditambah. Oke, artinya kita punya oh,
Salah ya. Nah, kita ambil C itu dari fokus dulu. Nah, salah hubungan. Bukan dari A ke B ya, tapi dari C, ya, C itu sekitar di sini. Nah, berarti ini salah. Nah, di sini ya, misalkan. Ulangi ya, hubungan antara A, B, dan C pada elips itu terbalik tadi. Harusnya A kuadrat itu sama dengan C kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Ya. Kita pakai hubungan itu sehingga nanti di sini adalah ini F1 ya. 1 Bentar, ini harusnya dipindah agak ke sini. 5,29. Oke. Nah, ini segini ya. Nah, hubungan di dalam elips itu A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat ya. Nah, kalau ini F1, berarti kita punyai F2-nya itu di mana? Di negatif 5,29, Pak. Ya, berarti sekitar di sini ya. 29. Nah, ini F2. Oke. Nah,
yang Bapak ingin tunjukkan, kalau definisi elips itu kan sebetulnya kalau kita jumlahkan dari sini ke sini, ya, F1C, jarak F1C ditambah jarak F2C, ini akan sama jika kalian ambil sebuah titik di sini, ya, kemudian kalian ukur jaraknya dari sini ke sini, kemudian ditambah dari sini ke sini. Ya, berlaku untuk semua titik. Ya, misalkan di sini. Ambil titik di sini, maka akan berlaku juga bahwa ini, ya, jarak ini ditambah jarak ke sini, ini akan sama, ya, konstan. Jaraknya akan konstan, yaitu 2A. A kecil ya, 2A kecil. Karena apa? Kok dapat 2A dari mana, Pak? Gitu ya. Karena ketika kita ambil titik A di sini, F1A ditambah F2A, ini adalah sepanjang garis AB. AB ini kan 2A ya. Paham ya? Misalkan ambil garis lagi di sini, ambil titik lagi di sini ya. Maka kita akan dapatkan ini, jumlahnya akan sama dengan ini juga. Nah, itu ya. Kita lihat di sini, kalau kita mau ngecek ya, ini kan ada ada M dan N. Ya, maka misalkan di sini Y, kita namai Y1 sama dengan N ditambah M, 16. Ya. Kemudian misalkan Y2, I ditambah C, 16 juga. Ya, sama ya. Kemudian yang ketiga, misalkan nomor ketiga, G dan H. G itu F1C ditambah F2C. Kita jumlahkan G ditambah H, ini 16. Nah, 16 ini kan 2A kan? A-nya kan 8 ya. Coba kita ambil, betul nggak sih? F1A ya, P ya, ditambah F2A. PQ. Berarti kita jumlahkan di sini misalkan yang keempat, Q4 P ditambah Q 16 ya. Jadi konstan 16 jumlah jaraknya. Kalian ambil titik mana saja di elips. Paham ya? Definisi elips. Halo? Nyambung kan? Nyambung, Pak. Ya, jadi diulangi lagi definisi elips itu apa? Himpunan titik-titik. Coba Samsul,
Diulangi, Sul. Sebentar, Pak. Hmm. Semua titik di mana jumlah jarak tiap titik terhadap dua titik tertentu yang bukan elemen himpunan tersebut adalah tetap. Oke. Himpunan titik-titik yang jumlah jaraknya dari dua titik tertentu konstan besarnya gitu ya, atau tetap besarnya. Tetap besarnya itu adalah sebesar 2A kecil. Ya, jadi himpunan titik-titik yang jumlah jaraknya dari dua titik tertentu, F1 dan F2 ya, adalah tetap besarnya, yaitu 2A. Oke, kemudian setelah definisi, kemudian kalian cari puncak sudah bisa ya, cari fokus sudah bisa dari persamaan elips, kemudian 4 puncak sudah bisa, sumbu mayor, sumbu minor, bisa ya. Kemudian fokus 1, fokus 2. Sekarang kita cari garis direktrix. Nah, sebetulnya garis direktrix ini apa, Pak? Ada yang tahu kok bisa tiba-tiba muncul garis direktrix? Coba, siapa yang bisa menjawab? Apa garis direktrix itu? Atau persamaannya apa? Persamaan. Garis arah. Persamaannya? Persamaan garis direktrix untuk elips yang pusatnya 0,0 ya. X sama dengan plus minus A kuadrat plus C atau Y sama dengan plus minus A kuadrat per D. Oke, kita bicara dulu yang horizontal ya. Jadi misalkan di sini kita kan dapatkan garis direktrix itu kok bisa muncul garis direktrix ini dari mana? Ternyata ini dari definisi yang kedua dari elips. Jadi elips itu punya dua definisi. Yang pertama adalah himpunan titik-titik yang jaraknya sama dari dua titik tertentu yang tetap besarnya ya. Jadi himpunan titik-titik yang berjarak dari dua titik tertentu tetap besarnya. Itu definisi yang pertama. Definisi yang kedua, ya, kalau kita ambil sembarang titik pada elips, elipsnya adalah yang horizontal, pusat 0,0, ini ya. Kemudian kita dapatkan TF1, TF2, TF1 ini sebagai D1, jadi kita punya ini.
Nah, TF1 itu adalah apa tadi? TF1 adalah D1, TF2 adalah F2. Nah, kalau mau kita ambil T di sini, ya, misalkan di sini T, ini adalah T, misalkan di sini, maka TF1 kita sebut ini sebagai D1, ya. Kemudian TF2 T ini sebagai D2. Ini kalau kita rename ini D1, kemudian ini D2. Nah, ini biar lebih mudah, ini saya hapus ya. Biar nggak menghalangi. Hapus. Nah, kita fokus di F1T ditambah F1T, jarak F1T, kemudian jarak F2T. Atau D1 dengan D2. Nah, ini ada D1, ini ada D2. Sekarang D1 kita kurangkan dengan D2, sebelumnya dikuadratkan dulu. Ya, D2 kuadrat dikurangi D1 kuadrat akan menghasilkan negatif 4CX. Nah, maka kita punya D1 kuadrat dikurangi D2 kuadrat sama dengan 4CX. D1 ditambah D2 itu kan sama dengan 2A ya. Jelas? D1 ditambah D2 itu akan selalu konstan, yaitu 2A. Maka kita punyai ini 2A, persamaan pertama, kemudian kita substitusi ke sini, D1 dikurangi D2, dikali D1 ditambah D2 sama dengan 4CX. D1 dikurangi D2, dikali D1 ditambah D2 itu adalah 2A, sama dengan 4CX. Maka D1 dikurangi D2 sama dengan 4CX dibagi 2A. Ya. Nah, dari 1 dan 2, kita dapatkan D1 ditambah D2 sama dengan 2A, D1 dikurangi D2 sama dengan 4CX per 2A. Kemudian kita jumlahkan, kita dapat 2D1 sama dengan 2A, ditambah 4CX per 2A, kita dapatkan D1 sama dengan A plus CX per A. Kita keluarkan C per A-nya, didapat D1 sama dengan C per A kali A kuadrat per C ditambah X. Ya. Sehingga kita dapatkan D1 dibagi A kuadrat per C ditambah X sama dengan C per A. Nah, artinya apa? Kalau D1 itu kan jarak ini ya. D1 kan jarak ini. Ya, dibagi ini A kuadrat per C plus X itu apa? Ternyata ini adalah jarak T terhadap garis X sama dengan negatif A kuadrat per C. Oke, kita gambar di sini. Ya. Jarak T terhadap garis X. Garis apa tadi? Lupa. Negatif A kuadrat per C. Berarti X sama dengan negatif A kuadrat per C. Kita enter. Nah, ini garisnya ini. Ya, kita
Kita namai ini sebagai kita namai garis directrix ya. Directrix 1. Nggak jelas mah. Nah ini ya, directrix yang pertama. Negatif. Nah artinya apa? Kita dapatkan hubungan D1 dibagi ini. Jarak ini ke, ini pakai segmen. Nah ini ke sini kan? Sebentar, salah ini. Jangan pakai segmen, kita pakai, nggak pakai yang lain ya. Distance ya, coba pakai ini. Nah ini ya, ini ke directrix. Nah kita ini di R1 misalkan gitu ya, lebih simpel. Nah kita bisa dapatkan ini ke sini, harusnya lurus ya. Nah kita ambil dari dua garis yang sejajar. Coba dari sini. Nah ini ya, kita kan hanya butuh sebetulnya jarak dari sini ke sini. Nah dari hapus ini. Oke, kita hapus ini juga. Salah hapus. Dari T ke ini ya. Nah ini perbandingan jarak D1 ke TH ini berbanding TH ya. TH itu adalah jarak T terhadap directrix ya, garis directrix yang pertama. Nah, kemudian itu baru directrix yang pertama. Kemudian kita juga bisa dapatkan ini perbandingannya D1 per jarak T ke directrix adalah C per A. Ya, C per A. Kemudian kita cari lagi ya, yang D2 ternyata dengan substitusi, kalau tadi kan dijumlahkan, kalau sekarang kita kurangkan untuk mendapatkan D2. Ternyata D2 berbanding dengan jarak T ke garis directrix yang kedua adalah sama C per A. Berarti kita bisa gambarkan di sini, directrix yang kedua, apa persamaannya? X sama dengan persamaannya apa? X sama dengan A kuadrat dibagi C. Gitu kan? Nah, maka kita dapatkan ini adalah directrix yang kedua. Kita namanya DR2. DR2.
Nah, sama seperti tadi bahwa D2 ini ya, kalau kita bagi dengan jarak ini, nah ini ya, lurus ya. Lurus enggak ya? Tempat besar dulu. T ke sini. Oke. Enggak lurus. Oke, kita pakai ini saja. Nah, ini ya. Nah, ini udah lurus. Oke, ini adalah jarak T ke garis direktrix yang kedua. Nah, kalau kita lihat, ya, ternyata perbandingan dari dua jarak itu sama, yaitu C per A kan? Kita lihat ini C per A, kemudian tadi yang di atas juga sama, C per A. Nah, C per A ini yang dinamakan dengan eksentrisitas. Ya, kalau kita lihat, eksentrisitas dari elips ini berapa? Kalau C per A, C-nya berapa tadi? C-nya kita dapatkan 5,29 ya, dibagi 8. Maka kita dapatkan di sini 0,66. Ini ya, eksentrisitas. Atau kita sebut sebagai, kita simbolkan sebagai nilai E. Jadi, nilai E inilah yang membuat elips itu bentuknya beda-beda. Ya, nilai E ini biasanya berkisar antara, kalau di elips itu antara, mana catatannya? Sini sudah ada eksentrisitas 0 sampai 1. Ya, tapi tidak ada yang 0 ya. Lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ini terlihatnya dari mana, Pak? Misalkan kita lihat nilai E ini. Ya, kalian fokus ke nilai E. Ya, ini kan 0,66 ya. Kalau Bapak perkecil A-nya, ini apa yang terjadi? Perkecil A-nya, atau perbesar A-nya, gini, sampai 10 misalkan. Ya, ini perhatikan nilai E-nya. Ya, oke, Bapak tambahin ininya. A-nya maksimal misalkan 20. Nih,
Coba kesimpulannya apa? Dari gambar elipsnya ya. Kalau B-nya makin kecil, tuh, nilai E-nya, lihat nilai E-nya. Nilai E-nya. Apa kesimpulannya? Oke, kalau bingung, ini dihilangkan dulu ya. Bapak Samsul mau coba Pak kesimpulannya Pak. Ya, Pak, coba kesimpulannya apa? Jika A-nya makin besar dan B-nya makin mengecil, maka nilai eksentrisitasnya makin membesar. Jika A-nya makin mengecil dan B-nya makin membesar, nilai eksentrisitasnya makin mengecil. Oke, itu dari ini ya. Dari nilai A dan B. Oke. Kita lihat kalau A-nya makin membesar, gitu ya. Kemudian B-nya makin mengecil, dia kan mendekati 1 ya. Itu tidak akan pernah 1. Hanya akan mendekati. Kemudian kalau kita lihat A-nya makin mengecil, ya, B-nya makin membesar, gitu kan? Maka E ini akan bagaimana? Nilainya kecil. Segini ya. Nilai E-nya akan mendekati 0 ya. Akan mendekati 0. Oke. Itu terkait dengan nilai E. Sekarang yang Bapak tanya terkait dengan gambarnya. Nih, sekali lagi ya. Kalau mendekati, kalau A-nya kita perbesar atau mendekati nilai 1, ya, mendekati nilai 1 nih, ini mendekati nilai 1, dengan mendekati nilai 0. Nah, di sini ya, kita dekati nilai 0, sampai bahkan 0. Tapi 0 itu bukan elips. Nah, sampai sini. Kesimpulannya apa? Gambarnya. Ini masih elips ya. Nah, inilah. Ini kan mendekati 0. Lebihnya lebih besar, malah lebih besar ya. Oh, ini. Sama saja. Oke, apa yang dapat disimpulkan? Gambarnya. Gambarnya bagaimana? Ketika eksentrisitasnya mendekati 1 ya, dengan eksentrisitas yang mendekati 0. Jika nilai eksentrisitasnya mendekati 0, gambarnya mendekati lingkaran. Terus jika eksentrisitasnya mendekati 1, maka gambarnya membentuk lonjong, makin memipit, Pak. Oke, ya. Oke, betul. Jadi kalau kita lihat eksentrisitasnya 0, ini bukan elips ya, tapi ini sudah lingkaran. Kita lihat ini persamaannya. Ya, ini kan persamaan lingkaran ya. Kalau kita bagi 1,55, akan kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kalau eksentrisitas 0 itu lingkaran. Nah, kalau eksentrisitasnya elips itu ya lebih besar dari 0 kurang dari 1, tapi bukan 1 ya.
Nah, yang mau Bapak tunjukkan, kalau kalian gambar elips itu kan kadang gendut begini ya, kadang kan gepeng begini. Ya, misalkan di sini taruhlah B-nya adalah 6 ya. Nah, A-nya yang kita geser-geser. Ini mendekati 1 eksentrisitasnya ya. Ini mendekati 0 ya. Sebentar. Ini kalau kita pakai indikator satu lagi, misalkan E, nggak bisa ya. Oke, jadi gepeng dan agak gepeng gini ya, dengan yang misalkan dia agak nah begini ya, ini dengan ini gitu aja lah ya. Ini yang gepeng ini kan dia mendekati 1, kalau yang makin besar dia mendekati nilai A ya, dia eksentrisitasnya akan makin eh, ke arah 1 ya. Jadi perbandingannya hampir sama. Itu kalau dari gambar ya. Kalau makin kecil ya, dia akan makin gepeng gitu kan eksentrisitasnya. Ya itu ya. Jadi yang definisi yang kedua dari elips adalah kalian bisa catat himpunan titik-titik ya yang perbandingan jarak dari satu titik dan satu titik tertentu dan satu garis tertentu sama besarnya. Itu ya. Definisi yang kedua, himpunan titik-titik yang perbandingan jarak dari satu titik tertentu dan satu garis tertentu besar uh, sama besarnya gitu ya. Nah, sama besar perbandingannya itu yang dinamakan sebagai eksentrisitas. Ya, jelas ya. Definisi yang kedua, jelas? Ini kalau jadi satu, nempel ya ininya, directrixnya. Oke, itu tentang definisi dari elips. Ya, ada pertanyaan. Jadi nanti bukan hanya kalau di SMA kan pusat, fokus, puncak, itu ya, garis direktrik. Nah, sekarang kalian sudah mengenal eksentrisitas. Jadi ketika nanti ada soal diketahuinya adalah eksentrisitas, maka kalian bisa menjawab. Ya. Jadi misalkan carilah persamaan elips yang mempunyai eksentrisitas misalkan 2/3 dan diketahui salah satu puncaknya di koordinat tertentu. Maka kalian bisa mencari persamaan elipsnya. Ya. Oke, itu tentang persamaan elips. Ada pertanyaan? Ini GeoGebra kalian sudah bisa ya bikin slider begini?
Ini namanya slider. Sudah, Pak. Bisa ya? Tadinya Bapak ingin tunjukkan kalau E-nya yang digonta-ganti, tapi harus mencari ini dulu persamaannya. Oke, jelas ya dari sini ya. Definisi dari elips. Kalau sudah jelas, maka kita latihan coba dibahas ini ya. Nah, ini agak diulas oleh kita yang tadi gambar yang misalkan A-nya 10, B-nya 8, kita dapatkan di sini X kuadrat per 100 ditambah Y kuadrat per 64 sama dengan 0. Maka kita dapatkan yang ditanya adalah garis direktrix. Maka garis direktrixnya X sama dengan plus minus A kuadrat per C. Maka kita dapatkan X-nya garis ya, berupa garis plus minus 50 per 3. Garisnya adalah X sama dengan 50 per 3 dan X sama dengan negatif 50 per 3. Kalau kita gambar begini. Kemudian kalau kita cari eksentrisitasnya ini 0,6. Ya, 0,6. Nanti di soal bisa saja yang diketahui hanya eksentrisitas dan salah satu direktrix misalkan. Nanti yang kalian harus cari adalah bentuk umum dari persamaan elipsnya. Ya. Oke, ini kan baru yang pusatnya 0,0, kemudian gambarnya horizontal ya, atau fokusnya itu berada pada sumbu X. Sekarang kalau berada pada sumbu Y, maka kita bisa dapatkan di sini, kita balik ya. Itu kan yang kalian dapatkan kalau kita balik. Nah, kayak gini ya. Tapi nanti direktrixnya juga akan berubah. Ini fokusnya juga berubah ya, bukan di sini. Nah, ini dihapus saja fokusnya. F1, F2, oke. Kemudian direktrixnya akan berubah ya. Direktrix 1 ini akan B kuadrat bos. Nah, mana sih HH? Bukan ini ya. Ini nih. Y dengan, coba betul nggak? Salah. Oke. Ini kenapa Bapak ganti begini? Karena akan menunjukkan yang vertikal ya.
Nah, ini kalau vertikal, fokusnya itu ada di sumbu Y, ya, fokus sekitar di 5,29. Nah, bukan ya, ini misalkan kita ke 10, B-nya 6. Nah, ini kita dapatkan elipsnya begini. Kemudian ini fokuskan di berapa C-nya? C-nya 8 ya. C-nya 8. Kemudian kita juga dapatkan directrix-nya. Nah, ini kalau directrix-nya berubah ya. Jadi Y sama dengan plus minus A kuadrat per C. Ganti Y saja, nanti akan berubah seperti ini. Artinya nanti directrix itu akan sejajar sumbu X. Kalau tadi kan sejajar sumbu Y. Nah, ini akan berlaku sama. Untuk eksentrisitas juga akan sama C per A ya. Ini ya. Kemudian bagaimana Pak kalau pusatnya berubah ya? Misalkan di sini kita buat dikurangi 1, dikurangi 2. Oh, nah, ini nggak ada punggungnya. Nah, gini ya. Ini pusatnya bergeser. Nanti semua juga bergeser. Ini coba kita simbolkan saja dengan P dan Q. P ini adalah pusat ya. Kita buat slider. Nah, ini ya. Ini kalau kita pindah-pindah, ini kan pusatnya bergeser. Ya. Ini misalkan P-nya adalah negatif 10, Q-nya adalah negatif 10, maka bisa kita lihat di sini bergeser. Nah, kalau seperti ini, directrix-nya juga bergeser ya. Directrix yang pertama, ini seperti halnya transformasi, atau ya transformasi ya. Maka setiap Y itu akan selalu dikurangi dengan Q. Ya. Kemudian setiap Y di sini juga sama, dikurangi dengan Q. Ini directrix yang betul. Nah, bagaimana Pak kalau elipsnya itu
horizontal. Ya, kalau horizontal kita coba bandingkan ini A, ini B gitu ya. Nah, ini horizontal. Nah, direktriksnya ya tentu saja berubah juga. Ini bukan Y tapi X ya, karena dia horizontal. Ini juga X. Jadi, setiap perubahan P dan Q, setiap X dikurangi P, maka direktriks juga dikurangi P. Kemudian, direktriks juga dikurangi, ini kurangi P ya harusnya, karena X ini juga dikurangi P. Nah, ini yang betul. Ya, ini elips yang betul. Jelas dari sini? Jelas ya? Jelas ya? Jadi kita dapat simpulkan persamaan elips itu gimana? Kita punyai elips ya. Elips ini pusat 0,0, maka persamaannya apa? X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Ya, kalau pusatnya 0,0, kemudian ini fokusnya juga pada sumbu X ya. Kalau pusatnya misalkan di sini P, A, B, jangan A, B ya, apa? P, Q, maka kita dapatkan di sini X dikurangi, atau biasanya pakainya ini simbol alfa beta ya. Maka kita dapatkan X dikurangi alfa dikuadratkan dibagi A kuadrat ditambah Y dikurangi beta dikuadratkan dibagi B kuadrat sama dengan 1. Ini fokus juga sama ya. Fokus pada sumbu X. Kalau pada sumbu Y, fokus pada sumbu Y, kita dapatkan pusat 0,0 itu bagaimana persamaan elipsnya? Halo? Ini masih ada yang mengikuti? Masih Pak, masih. Masih, Pak, Ya, masih. bagaimana persamaannya?
Kalau fokusnya pada sumbu Y, X kuadrat dibagi B kuadrat. ditambah Y kuadrat per A kuadrat ya. Ini yang membedakan A dan B itu adalah ukurannya ya. Jadi kalau A itu pada elips A kecil itu sebagai bilangan yang terbesar ya A itu. Jadi misalkan kalau ada X kuadrat per 100 ditambah Y kuadrat per 64, maka itu adalah elipsnya horizontal. Tapi kalau kebalik, X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 100 sama dengan 1, maka itu adalah fokusnya pada sumbu Y ya. Kalau pusatnya kita ubah menjadi alfa, beta, maka akan sama X dikurangi alfa dikuadratkan per B kuadrat plus Y dikurangi beta kuadratkan per A kuadrat sama dengan 1. Nah, perubahan ini juga akan berlaku pada fokus ya, fokus. Kalau yang ini kan fokusnya F1 0, C dan F2-nya 0, negatif C gitu kan. Nah, kalau yang ini berarti akan juga sama, tapi dia akan bergeser gitu kan. 0, C plus alfa itu ya. F2-nya 0, C plus negatif C plus alfa. Begitu juga puncak-puncak, kemudian direktriksnya juga sama. Ya, paham ya dari sini ya? Nah, coba sekarang latihan ya. Soalnya ini. Nah, dicarikan dulu. Ini ya, latihan nomor 1. Diketahui elips ya. Persamaan elips 4x kuadrat ditambah Nah, ini persamaan elipsnya. Tentukan yang A koordinat
pusat, ya. Yang B, koordinat fokus. Yang C, koordinat puncak. Yang D, persamaan direktriksnya. Yang E, tentukan eksentrisitasnya. Yang F, gambar ya, pada GeoGebra. Oke, silakan ini dicatat dan dikerjakan sebagai latihan. Kalian habis kuliah apa tadi? Bahasa Bahasa Inggris Inggris. matematika, Bapak. Luring, Iya, Pak Luring. Pak Wahyu. Pak Wahyu ya? Iya, Pak, betul. Iya, Pak. Ini 4x kuadrat plus 16y kuadrat ya. Dikurangi 8x ditambah 32y sama dengan 44. Ini bentuk umum ya. Jadi kalau elips itu kan bentuk umumnya A besar ya. AX kuadrat plus BY kuadrat plus CX plus DY plus E sama dengan 0. Nah, nanti diubah dulu ke persamaan yang tadi. Yang sudah boleh share jawaban ya.
Yang sudah boleh langsung share ya. Misalkan mau yang A dulu.
Bapak, maaf Pak. Ya, silakan. Sambil mau coba yang apa? Ya, silakan. Share screen Pak. Ya, Nggak bisa share screen Pak, bukan host. oh iya. Sebentar. Samsul. Mana Samsul? Ya. Silakan. Ya. Ya, udah Pak, dijelasin Pak. Ya, coba dijelaskan, Samsul. Kan persamaannya tuh 4x kuadrat plus 16y kuadrat min 8x plus 32y sama dengan 44. Nah, x-nya tuh dikelompokin dulu. Jadi 4x kuadrat min 8x ditambah 16y kuadrat plus 32y kuadrat. Jadi variabelnya itu dikelompok-kelompokin dulu sama dengan 44. Nah, habis itu apa namanya? Kan ada yang bisa dikeluarin ya di X juga sama di Y. Nah, di X tuh angka yang bisa dikeluarin 4. Jadi 4 dikali dalam kurung X kuadrat min 2X. Ditambah terus 16 Y-nya 16-nya keluar jadi 16 dalam kurung Y kuadrat plus 2Y sama dengan 44. Terus dicari apa namanya kayak supaya hasilnya X kuadrat min 2X tuh Pak. Jadi dicarinya 4 dalam kurung X min 1 kuadrat dalam kurung kuadrat min 1 supaya nanti hasilnya X kuadrat min 2X. Kenapa dikurangi 1? Karena kan kalau X min 1 dalam kurung kuadrat tuh hasilnya X kuadrat min min 2X plus 1. Nah, di sini kan mintanya X kuadrat min 2X. Jadi nggak butuh satunya kan. Nah, jadi dikurangi 1. Terus ditambah 16 dalam kurung. Terus Y plus 1 kuadrat. Nah, sama kalau misalkan ini dijabarin jadinya Y kuadrat plus 2Y plus 1. Ini tuh min. Ini tuh min. Salah. Ini tuh min. Min 1 ya. X kuadrat Negatif 1. Iya, negatif Ya, 1. dikurangi 1. Oh iya, negatif 1 sama dengan 44. Maaf, Pak. Nah, terus dikaliin kan 4 kali X min 1 kuadrat, 4 dikali negatif 1. Min 1 maksudnya. Jadi 4, terus dikali juga 16Y plus 1 kuadrat, terus dikali 16 min 1 ini tuh. Jadi sama dengan 44. Ini hasilnya saya Pak. Terus 4x kuadrat, apa namanya, min 4 sama negatif 16-nya dipindahin ke kanan. Ya, 4, jadi 4x min 1 kuadrat plus 16y plus 1 kuadrat sama dengan, berarti berapa? 16 tambah 4, 50, 20 tambah 4, 64. Jadi 64 sama dengan 64. Nah, habis itu dibagi 64 ini tuh. Jadi X min 1 kuadrat per 64 bagi 4 berarti 2 berarti 26 per 26 plus
Y plus 1 kuadrat per 4 sama dengan 1. Gitu, Pak. Bener nggak? Oke, coba diperbaiki dulu, kemudian di-share. Iya, Pak. Bentar. Ini Pak hasil terbarunya, Pak. Ya, Maksudnya setelah direvisi. Dijelasin lagi, Pak. Dijelasin yang salahnya aja ya, Pak, tadi, Pak. ya Nah, tadi salahnya. itu ini apa ya? Yang bagian salahnya. Iya, bagian salahnya. Tadi kan ini berarti dimulai dari sini ya. Nah, dicari ya supaya hasilnya Y kuadrat plus 2Y ditemukan 16 dalam kurung Y plus 1 kuadrat, hasilnya kan Y kuadrat plus 2Y plus 1. Nah, jadi di sini aku kasih min karena supaya hasilnya sama yang di atas ini. Nah, terus sama dengan 44. Terus 4x min 1 kuadrat dikali 4 min 4 jadinya plus 16 dikali Y plus 1 kuadrat jadinya 16 kali Y plus 1 kuadrat dikali 16 kali min 1 jadinya min 16 sama dengan 44. Nah, ini tuh min 4 sama min 16-nya pindah semua ke kanan. Maksudnya ya apa namanya ditambahkan ke kanan, ditambah 4 sama ditambah 16 supaya negatif 4 dan negatif 16-nya yang di kirinya habis atau hilang. Nah, terus 4x min 1 kuadrat plus 16y plus 1 kuadrat sama dengan 64. Supaya ininya 1, jadi dibagi 64. Hasilnya x min 1 kuadrat per 16, karena 64 dibagi 4, 16,
plus Y plus 1 kuadrat per 4. Karena 64 dibagi 16 sama dengan 4. Sama dengan 64 dibagi 64, 1. Gitu, Pak.